Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebut sunnah ya, sunnah Rasulullah itu jalan hidup ya. Jalan hidup itu luas ya, dimensinya sangat luas, mencakup banyak hal ya. Mencakup banyak hal termasuk misalkan penampilan, dan tata laksana segala macam ya. Saya lihat memang banyak ustadz-ustadz yang membicarakan masalah jenggot ya, jenggot. Jadi memang ada 3 dalil kalau saya pelajari ya. Yang pertama adalah memelihara jenggot untuk berbeda dengan umat yang lain. Jadi jelas anjurannya adalah, dalilnya adalah menganjurkan untuk memelihara jenggot. Bahkan ini mungkin cenderung wajib ya bagi pria ya, memelihara jenggot. Itu yang pertama ya, jadi jenggot harus dipelihara. Terus kedua, tidak hanya memanjangkan jenggot tapi juga membiarkan panjang atau merapikan. Kalau bagi yang aliran yang membiarkan saja panjang, ya monggo saja, itu sudah memenuhi kriteria ya, sudah memenuhi kriteria, nggak pernah dipotong sama sekali gitu. Tapi ada juga hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad merapikan jenggotnya dengan dipotong ya, jadi dipotong untuk dirapikan ya. Jadi selain memanjangkan juga memotong untuk rapi. Nah, yang penting rapi itu sangat subjektif masalahnya rapi itu ya. Itu kedua. Jadi yang ketiga, ada bagaimana cara memotong yang atau merapikan yang sesuai, yaitu setelah digenggam, satu genggam sisanya ini dipotong gitu ya. Ini dari Abu Hurairah ya. Jadi ada 3. Jadi memelihara jenggot, saya melihara ya. Kemudian memotong, saya motong untuk saya rapikan ya. Tapi saya yang ketiga, saya nggak jalani ya, yang misalkan harus satu genggaman kemudian baru dipotong, itu saya nggak jalani sebetulnya. Nah ini kan sebetulnya kan bisa Anda jalanin semuanya atau Anda jalanin salah satu. Ini nggak perlu dibikin ribut ya. Kadang-kadang ada ustadz yang kita baru dipotong kayak saya gini aja udah nganggep nggak bener gitu. Tapi ya monggo saja kalau dia memang aliran yang tidak dipotong sama sekali. Tapi yang perlu diingat adalah Rasulullah itu memotong jenggotnya ya, merapikan ya, walaupun nggak setiap hari, tapi dia merapikan. Bagi mereka yang memotong berarti ya mengikuti Rasulullah, menjalankan itu. Nggak masalah. Bagi yang tidak motong juga menjalankan sunnah ya, karena ikut memanjangkan jenggot, tapi nggak usah diributkan ya. Nah itu jenggot ya, penampilannya. Yang berikutnya adalah rambut ini rambut ini pendek. Ini saya habis umroh, jadi ya potong ya, jadi sempat gundul 1 cm, nomor 1 bukan 1 cm, sekitar segini ya. Kalau rambut ini yang sering diabaikan bahkan oleh para ustadz, kalau menurut saya ya, ustadz itu banyak yang mengabaikan bagaimana sunnah rambut selain jenggot ya. Rambut itu hendaknya panjang ya. Coba lihat aja Sirah Nabawiyah itu bagaimana dalilnya. Mungkin nggak dilupakan dalil karena para ustadz sendiri juga takut ini kalau mengeluarkan fatwa atau mencari atau menemukan dalil mengenai rambut ya, karena mereka rata-rata potong pendek. Ini yang sering diabaikan bahkan oleh para ustadz ya. Rambut itu sebetulnya yang sering, yang populer, yang banyak disampaikan di Sirah Nabawiyah adalah rambut itu sepundak atau setidaknya menyentuh ini pangkal leher ya. Dan yang pinggir itu mengenai kuping. Yang pinggir itu mengenai kuping. Jadi di sini mengenai kuping gini. Ini kena kuping ini. Di sini sampai segini. Itu sunahnya. Ya ini ustadz-ustadz itu jangan terlalu banyak ribut masalah jenggot ya. Rambut juga itu harus digenahkan itu ya. Jadi jangan terlalu sibuk ngurusin jenggot ya para ustadz ya. Rambut juga diurusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.